pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang saya sayangi, perkenankanlah kelompok kami untuk memaparkan hasil diskusi dari tugas kelompok pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Adapun anggota kelompok kami adalah yang pertama Akbar Kurniawan, yang kedua saya sendiri Dwi Priyono, dan yang ketiga adalah Eli Wicaksono. Langsung saja pemaparan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama adalah kasus 1. Bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau min. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang diperlukan oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah-langkah yang telah Anda siapkan. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal, dan peserta didik mampu mengerjakannya dengan benar. Menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Selanjutnya, sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Pendapat kelompok kami, yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua adalah karena peserta didik telah memahami urutan atau langkah-langkah melalui observasi yang telah dilakukan pada soal sebelumnya. Kemudian, dengan pemahaman yang telah dimiliki, peserta didik mampu menyelesaikan soal yang sama dengan baik. Pada kondisi awal, siswa telah memiliki kemampuan numerasi. Guru dalam hal ini menggunakan teori belajar behavioristik, ditunjukkan oleh kalimat untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran. Anda mencoba untuk membuat yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Di sini terlihat bahwa guru menyusun materi secara lengkap. Setelah memberikan soal pertama, guru memberikan pengulangan soal yang sama. Metode yang digunakan oleh guru tersebut adalah metode pembelajaran klasikal, di mana pembelajaran dilakukan dalam waktu bersamaan dan kegiatan yang sama di dalam kelas. Demikian hasil pemaparan kasus 1. Selanjutnya untuk kasus 2 akan dilanjutkan oleh Bapak Eli. Kepada Bapak Eli dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Yono. Saya akan memaparkan kasus 2. Kasus 2. Rina adalah seorang guru kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didiknya menyelesaikan tantangan belajarnya. Pertanyaan kasus 2. Menurut Anda, apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Mengapa Anda menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Menurut pendapat kami, Rina dapat membantu peserta didiknya dengan memilih model dan metode belajar yang sesuai dengan perkembangan anak. Dalam kasus ini adalah anak kelas 1 SD. Rina bisa menggunakan model pembelajaran kreatif problem solving. Cara menerapkannya menggunakan masalah sehari-hari yang relevan dengan peserta didik, seperti menghitung jumlah buah-buahan dan sebagainya. Memanfaatkan benda konkret untuk belajar menghitung.
seperti menggunakan biji-bijian, batu kecil, dan lain-lain. Model dan metode ini akan mempermudah peserta didik memahami konsep berhitung dan membuat peserta didik lebih tertarik dan mampu mengaplikasikan matematika dalam kehidupannya. Langkah ini merupakan salah satu penerapan teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme menekankan pentingnya pengalaman langsung dan interaksi dalam pembelajaran anak-anak. Ya, demikianlah pemaparan kasus 2. Kemudian untuk kasus 3 akan dipaparkan oleh rekan kami, Pak Akbar Kurniawan. Pada Pak Akbar Kurniawan kami silakan. Baiklah, kita akan menuju ke kasus 3. Di kasus 3 ini ada sebuah kasus, yaitu Pak Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri di wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh yang berbeda. Ia memberikan contoh deskripsi tentang pantai dan makanan khas Bali. Itu merupakan kasus yang akan kami bahas di kasus 3 tersebut. Berikut jawaban. Kemudian saya menjawab kasus yang kedua. Prinsip apa yang Pak Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyatakan teori yang berkaitan. Saya akan menjawab kasus ini. Di dalam kasus ini, Pak Made dapat menggunakan teori diferensi pembelajaran. Diferensi ini pembelajaran ialah teori yang menggunakan pendekatan. Guru dapat melakukan pendekatan yang menyesuaikan dengan metode pengajaran, materi, dan penilaian agar sesuai dengan kebutuhan, minat, dan tingkat kesiapan siswa atau peserta didiknya di dalam kelas. Dengan memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas Bali, Pak Made secara efektif mengambil kenyataan bahwa peserta didiknya tersebut berada di daerah Bali yang memiliki latar belakang dan pengalaman hidup yang berbeda dengan daerah-daerah yang lain. Dengan demikian, Pak Made dapat menyesuaikan materi pembelajaran agar lebih relevan dan bermakna bagi peserta didiknya. Memungkinkan juga bagi mereka untuk lebih terlibat dalam pembelajaran dengan mengadakan kuis interaktif atau kerja kelompok atau diskusi. Teori yang terkait dengan prinsip diferensiasi ini menekankan pada pentingnya untuk mengakui perbedaan individu di antar siswa atau peserta didik dan menyesuaikan pendekatan pengajaran agar sesuai dengan gaya belajar dan minat kebutuhan masing-masing siswa. Diharapkan dengan menerapkan teori ini, seorang guru dapat menciptakan pembelajaran yang inklusif dan responsif yang memungkinkan setiap siswa untuk mencapai potensi yang maksimal pada diri mereka. Keputusan yang dibuat Pak Made sudah cukup benar, karena dia dapat mendeskripsikan materinya yang menyesuaikan dengan keadaan lingkungannya. Di daerah Pak Made yang merupakan daerah wisata alam yang berupa pantai dan memiliki pantai makanan yang khas, diharapkan dengan penyusunan ini para peserta didik dapat memahami secara lebih mudah gambaran tentang materi yang akan diajarkan oleh Pak Made. Seorang guru harus dapat kreatif dan dapat menyesuaikan diri terhadap materi yang diajarkannya, sehingga pembelajaran pun dapat menjadi lebih interaktif, mudah dimengerti, dan dapat berjalan dengan lancar. Oke. Demikian hasil pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata atau tutur kata dalam penyampaian. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.